Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kemarin kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai, yang ke-75. Kita berdoa dan berharap semoga bangsa kita, Indonesia, semakin jaya dan semakin menjadi negara maju ke depannya. Pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran daring kita, baiklah kita bersaat teduh sejenak, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Jadi walaupun saat teduh ini dilakukan secara online, Ibu berharap kalian semua bisa mengikutinya dengan serius, karena kita percaya Allah itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dan dimanapun Allah itu maha hadir, dan biarlah kita melakukan saat teduh pagi hari ini dengan rasa hormat dan takut kepada Allah. Kita buka kitab kita dari Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Sebelumnya kita akan puji Tuhan dengan mengangkat pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Tuhan yang sedang mengizinkan kami melalui satu malam hingga kami boleh tiba di pagi hari ini untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan pada setiap kami. Bahkan kami juga mengucap syukur kalau kemarin kami baru juga merayakan hari ulang tahun negara kami ya Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami, terima kasih untuk negara kami. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami. Dan kami akan membaca firman-Mu, biar Tuhan memberkati, membuat kami memahami dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Kita baca Wahyu pasal ke-16 ayat 17 sampai 21. Ketujuh malapetaka. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasan. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.
Judul renungan kita pagi hari ini adalah Tuhan ingat. Dalam hidup ini ada hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu yang kita lakukan. Ada yang namanya hukum gravitasi yang mengatakan bahwa benda-benda akan jatuh ke bawah. Apa yang di atas pasti akan turun ke bawah. Ada juga hukum termodinamika yang intinya mengatakan bahwa segalanya akan rusak dimakan waktu. Ada juga hukum Murphy yang berkata bahwa jika sesuatu berpotensi salah, maka hal itu akan menjadi salah. Lalu sebagai orang Kristen kita juga mengenal hukum menabur dan menuai. Dalam Galatia 6 ayat 7-8 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang disampaikan Allah melalui perantaraan Paulus itu juga senada dengan yang dikatakan melalui Yohanes. Allah mengingat apa yang selama ini ditabur oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi tidak menabur kebaikan, ketaatan dan kasih, tetapi menabur kegelapan. Oleh karena itu Allah menegaskan bahwa bangsa yang besar itu akan hancur di tangan Allah. Bahkan murka Allah kepada bangsa itu akan penuh dengan kegeraman. Allah mengingat setiap hal yang dilakukan oleh manusia, hal baik maupun hal buruk. Ketika hal buruk dilakukan dan tidak ada pertobatan, maka cawan murka Allah akan nyata. Mungkin sebagai manusia kita akan lupa akan kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan tanpa pertobatan. Ingat, Allah tidak lupa. Allah tetap menginginkan pertobatan yang sejati. Oleh karena itu menaburlah dengan kasih Tuhan selagi kita dapat kesempatan untuk menabur. Menaburlah dimanapun dan kapanpun, sehingga ketika masanya tiba, yaitu akhir zaman, kita bisa memberi pertanggungjawaban yang baik di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita pagi hari ini. Biar ini memberkati setiap kita dan kita belajar selagi Tuhan masih mengizinkan untuk kita hidup di dunia ini dan masih memiliki waktu dan kesempatan. Biarlah kita melakukan apa yang baik, menabur apa yang baik, sehingga suatu hari nanti kita juga akan menuai hal-hal yang baik dari apa yang kita lakukan hari ini. Jangan sampai kita menyesal ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi di dalam hidup kita. Demikianlah saat teduh kita pagi hari ini. Semoga ini memberkati kita semua dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami baca dan kami dengar pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah di waktu yang masih Tuhan izinkan untuk kami miliki, kesempatan yang masih boleh kami jalani saat ini, hari-hari ini ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Biarlah kami boleh hidup memuliakan Tuhan, kami boleh hidup menyenangkan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga suatu hari nanti tiba masa di waktu kami masing-masing ya Tuhan, biarlah kami Kau dapati kami tetap setia, Kau dapati kami melakukan apa yang menjadi bagian kami selama kami hidup. Bapa yang baik, kami akan memulai pembelajaran daring kami di hari ini. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir pembelajaran. Semua jaringan yang kami pakai juga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan bahkan kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami, siswa-siswi, bahkan guru-guru ya Tuhan, biarlah semuanya terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pemeliharaan dan kemurahan Tuhan menyertai kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.